Perkenalkan, nama saya Yulia Lailatul Karina. Saya siswi SMP Negeri 6 Batu. Bulan April merupakan bulan istimewa bagi kaum perempuan. Bulan ini kita memperingati hari lahir Ibu Kartini, tokoh emansipasi wanita. Kita diingatkan untuk terus meningkatkan nilai diri dan berkarya untuk diri sendiri, lingkungan, dan negeri. Raden Ajeng Kartini dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Kartini adalah putri tertua. Raden Ajeng Kartini menulis surat kepada sahabatnya yang ada di Belanda. Ia menceritakan kondisi lingkungannya dan keinginannya. Saya akan membacakan salah satu suratnya kepada Nyonya Opingstor di tahun 1900. Jika mendapat izin dari Bapak, Ibu sudah tahu betapa hati kami senantiasa ingin akan pergi ke Eropa. Tadinya sudah kami padakan akan belajar di sini saja. Karena Eropa tiada akan tercapai oleh kami. Tahun yang lalu sedianya kami sudah berbesar hati benar akan pergi ke Betawi. Sungguh pun ketika itu angan-angan kami masih melayang-layang ke Eropa jua. Kami hendak memohonkan kepada pemerintah Hindia mengirimkan kami ke negeri Eropa dengan belanja negeri. Rukmini akan belajar menggambar dan melukis patung supaya di kemudian hari dapat memberikan tenaga untuk menghidupkan lagi seni dia. Ialah salah satu upaya memakmurkan rakyat. Adikku yang seorang lagi akan belajar di sekolah rumah tangga supaya kemudian dapat mengajarkan kepada gadis-gadis yang bakal jadi. Apa faedah berhemat? Suatu kepandaian yang perlu benar dipelajari oleh rakyat Jawa yang tak tahu akan sakit hidup dan gila kebagusan yang berlebih-lebihan. Dan aku sendiri akan belajar jadi guru supaya dapat mengajarkan kepada gadis-gadis yang bakal jadi ibu itu lain daripada pengetahuan pun juga arti dan adil seperti sudah kami ketahui oleh karena orang Eropa. Pemerintah hendak memakmurkan Pulau Jawa, hendak mengajarkan rakyat pandai berhemat, dan hendak memulainya dengan pegawainya. Apakah gunanya memaksa orang laki-laki menyimpan uang apabila yang perempuan pemegang rumah tangga tiada tahu akan harga uang itu? Pemerintah hendak mengajukan mencerdaskan orang Jawa dan dimulainya memaksa lapisan atas, ialah lapisan bangsawan belajar bahasa Belanda. Bukankah sekarang bila hendak mengangkat seseorang dari kalangan itu jadi antenar, kepintaran orang itu sudah diperhatikan benar-benar. Tetapi sudah cukuplah bila hanya ada kecerdasan pikiran itu saja. Bila dengan sebenarnya hendak memajukan peradaban, maka haruslah kecerdasan pikiran dan kecerdasan budi sama-sama dimajukan. Dan siapakah yang lebih banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu? Siapakah yang lebih banyak dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah perempuan, ibu. Karena pada harian si ibu itulah manusia itu mendapatkan didikannya yang mula-mulanya sekali. Oleh karena di sanalah bakal anak itu belajar merasa, berpikir, dan berkata. Dan didikan yang pertama-tama sekali pastilah amat berpengaruh bagi penghidupan seseorang. Alangkah banyaknya tenaga yang sekiranya boleh berguna dan membawa rahmat bagi tanah dan bangsa.
tinggal tiada terpakai. Oleh karena orang yang punya tenaga itu, oleh karena congkak dan ampuhnya tiada sudi mempergunakannya. Orang bangsawan itu lebih suka papa dan menanggung sengsara daripada baik hidupnya. Tetapi harus bekerja tiada payung keemasan, melindungi kepalanya yang bangsawan itu. Segala barang yang tiada dilindungi oleh barang yang sangat dilindunginya itu, yang tidak dilindungi oleh payung keemasan, hinalah bagi orang bangsawan itu. Sementara alangan yang terutama harus kami hilangkan, ialah alangan yang ada di rumah kami sendiri. Dan kami pun akan merasa girang, segirang-girangnya jika mendapatkan izin dari Bapak. Aduh, alangkah pedihnya, sedihnya rasa hatiku, sangat sengsaranya menjadi seorang anak gadis Jawa. Sedang dia ada berperasaan halus. Ibu, bapakku, kasihan, nasib celaka manakah yang memberikan kami ini kepadanya jadi anaknya. Kami hendak mencari perhubungan dengan laki-laki kaum kami yang terpelajar dan berhaluan kemajuan. Hendak mencoba bersahabat dengan dia. Lagi pula akan mencoba mendapat bantuannya. Bukankah laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapatan kolot dan adat usang yang tiada gunanya lagi bagi tanah Jawa kami di masa yang akan datang. Ialah masa Jawa baru yang beberapa orang lain serta dengan kami jadi penebah jalannya. Dari dahulu-dahulu, di kalangan Manajua pun, perintis jalan kemajuan itu menanggung sengsara. Hal itu kami ketahui. Senangnya rasa hati jika ada bercita-cita, ada bertujuan hidup. Tetapi sekarang ini belum boleh kami berhubungan dengan laki-laki bangsa kami yang muda-muda. Dengan segera saja kami yang muda-muda, dengan segera saja kami akan dituduh orang membuat sumbang. Menurut pendapat orang, sekali-kali tidak selayaknya perempuan yang belum bersuami bersahabat dengan laki-laki, baik yang sudah kawin maupun yang belum. Nanti bila sudah kami peroleh kebebasan kami, barulah kami dapat bekerja. Kami ada tahu bahwa memang ada juga laki-laki yang menghargai perempuan, yang beradab dan berpikiran. Ada kudengar seorang pegawai negeri Bumi Putra yang berpangkat tinggi mengatakan bahwa perempuan yang beradab dan terbelajar